Halo pemirsa, selamat datang di Ragam Fakta. Seperti biasa, Ragam Fakta akan memberikan sejumlah fakta menarik yang terjadi di sekitar kita. Pemirsa, perairan Selat Bali kembali menjadi saksi tragedi kecelakaan kapal dan kali ini KMP Yunich menjadi korbannya. KMP Yunich sendiri adalah kapal penumpang dengan 41 orang dan 12 kru kapal. Lalu benarkah perairan Selat Bali memiliki cerita mitos tersendiri yang masih belum terungkap? Berikut ragam fakta. Mistis, Selat Bali adalah satu pulau yang terpisah, mitos atau fakta. Menurut cerita legenda, dahulu kala Bali dan Jawa adalah satu kesatuan daratan. Namun karena perjanjian antara Sidi Mandra dan Naga Basuki, dua pulau tersebut terpisah. Dikutip dari dongengrakyat.com, dahulu kala ada keluarga yang kaya raya. Sang ayah bernama Sidi Mantra yang memiliki kekuatan gaib. Sidi Mantra memiliki anak tunggal yang bernama Manik Angkeran. Sayangnya Manik adalah anak yang manja dan suka berjudi. Hal tersebut membuat keluarga mereka jatuh miskin. Kepada sang ayah, Manik Angkeran selalu memohon untuk diberi uang. Karena tak tega dengan anaknya, Sidi Mandra mengabulkan permintaan sang anak. Ia kemudian pergi ke Gunung Agung untuk menemui Naga Basuki yang memiliki kekuatan gaib dan bisa memberikan perhiasan kepada mereka yang berdoa dengan benar. Sidi Mandra pun membunyikan lonceng yang dibawa dan membaca doa-doa. Tak lama kemudian perhiasan keluar dari Naga Basuki. Sidi Mandra pun pulang dan memberikan perhiasan kepada anak sematawayangnya dan meminta agar sang anak berhenti berjudi. Namun, Manik Angkeran masih melanggar janji. Perhiasan dan harta yang diberikan oleh ayahnya kembali digunakan untuk berjudi. Manik akhirnya mengetahui jika ayahnya mendapatkan perhiasan dari Naga Basuki di Gunung Agung. Ia pun mencuri lonceng ayahnya dan memanggil Naga Basuki. Setibanya di Gunung Agung, Manik membunyikan lonceng milik ayahnya. Naga Basuki yang mengetahui Manik Angkeran mengatakan akan memberikan perhiasan kepada Manik. Namun ia harus berjanji untuk berhenti berjudi. Manik pun senang mendapatkan harta, namun sikap tamaknya muncul untuk menguasai harta lebih banyak. Ia ingin membunuh Naga Basuki dan niat tersebut diketahui oleh sang naga dan dengan kesaktiannya ia pun membunuh Manik Angkeran. Sidi Mandra sang ayah pun merasa sedih dan meminta Naga Basuki untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran. Naga Basuki menyetujui dengan syarat Sidi Mandra dan Manik Angkeran harus tinggal di tempat yang berbeda. Dengan kekuatannya, Sidi Mandra menggunakan tongkat dan menoreh tanah membuat garis besar antara ia dan anaknya Manik Angkeran yang telah hidup kembali. Dari garis itu, air mengalir dan menjadi sungai besar hingga akhirnya menjadi selat yang memisahkan Jawa dan Bali. Orang-orang sekitar kemudian menyebutnya dengan nama Selat Bali. Sementara itu dikutip dari tribunbali.com, Bali diperkirakan terbentuk sekitar 23 juta tahun yang lalu ketika gunung api bawah laut yang terletak di timur Pulau Jawa sedang menunjukkan aktivitasnya. Akibat aktivitas tersebut, magma panas keluar dari perut bumi, mengendap dan mengalami pengerasan. Hasil aktivitas selama beberapa waktu akhirnya membentuk daratan yang kini dikenal sebagai Pulau Bali. Pembentukan Pulau Bali tidak hanya terjadi dalam sekali waktu, namun melalui proses yang cukup panjang. Serentetan peristiwa kandasnya kapal penyeberangan di Selat Bali yang terjadi dalam beberapa pekan belakangan ini membuat para nakoda harus ekstra hati-hati, terutama ketika mewaspadai datangnya arus kuat yang kerap datang secara tiba-tiba di selat yang memang dikenal angker ini. Sejumlah warga setempat menyebutkan Selat Bali memang dikenal angker. Mengutip dari galamedianews.com, per hari ini banyak insiden yang telah terjadi sebelumnya di Selat Bali. Mulai dari kapal yang telah melewati jalur yang benar namun tetap karam dan terombang-ambing. Selain itu banyak kapal yang juga kandas di tengah lautan karena terhantam ombak, padahal cuaca sedang cerah dan angin yang bertiup memiliki kecepatan yang rendah. Biasanya di bulan-bulan pertengahan hingga akhir tahun antara bulan Juni hingga Desember, perairan Selat Bali memiliki arus dan ombak yang sangat mengerikan. Hal ini dikarenakan pertemuan arus Bali dari arah utara dan barat Pulau Jawa akan bertemu dengan arus dari arah selatan Pulau Jawa Bali.
Perlu diketahui bahwa pertemuan arus-arus ini menyebabkan terjadinya pusaran besar bawah permukaan laut di Selat Bali yang memiliki daya hisap yang sangat kuat. Apabila terdapat kapal yang melintas di atas pusaran ini, maka kapal akan bingung dan biasanya akan berputar untuk mencari jalur lain. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di Selat Bali banyak diikuti oleh mistis, seperti terbaliknya kapal feri yang kemudian karam pada tahun 2016. Kim Macan yang merupakan anak indigo mengungkapkan di bawah permukaan Selat Bali terdapat segitiga bermuda. Lebih jauh, ia juga mengatakan bahwa ada sosok penguasa Selat Bali bernama Kanjeng Dewi Lanjar. Ketika sebuah kapal melewati segitiga bermuda Selat Bali, maka kapal tersebut akan tertelan oleh pusaran dan tenggelam di dasar laut. Temuan-temuan soal sains yang diungkapkan di dalamnya seperti surat An-Nahl ayat 14 yang berarti, "Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar. Dan kamu mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kami pakai. Kamu melihat bahtera berlayar padanya dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya supaya kamu bersyukur." Mengenai kapal-kapal yang membelah lautan pun juga dibahas di dalam Al-Quran, seperti pada surat Al-Fatir ayat 12 yang artinya, "Dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain lagi asin dan pahit. Dan air masing-masing laut itu kamu dapat makan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur." Al-Quran juga mengatakan kondisi laut yang digambarkan sangat gelap, sama sekali tak ada cahaya untuk melihat. Seperti yang terulas dalam surat An-Nur ayat 40 yang berarti, "Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula. Di atasnya lagi awan, gelap gulita yang indih berindih apabila dia mengeluarkan tangannya. Tidaklah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun." Dan pemirsa Ragam Fakta, setelah beberapa hari duka Nanggala yang masih melekat, kini Indonesia kembali tangiskan korban-korban KMP Yunich yang baru saja tenggelam. Sedikit mengenal tentang KMP Yunich sendiri adalah salah satu di antara puluhan kapal penyeberangan yang beroperasi di lintasan Ketapang Gilimanuk. Berdasarkan informasi dari sebuah laman, kapal feri KMP Yunich yang tenggelam dioperasikan oleh PT Plai Surya Timur Line dan mempunyai berat gross register tonnage sebesar 653 dengan kapasitas penumpang sekitar 300 orang. Selain penumpang, kapal feri ini juga dirancang untuk dapat mengangkut sejumlah kendaraan bermotor. KMP Yunich dapat mengangkut kendaraan roda 4 sebanyak 40 unit, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 2, kapal ini mampu mengangkut lebih banyak, yakni 98 unit. Informasi dari Departemen Perhubungan juga menyebutkan PT Plai Surya Timur Line mengoperasikan satu KMP lagi di lintasan Ketapang Gilimanuk dan kapal itu bernama Sereya Domar. KMP Sereya Domar memiliki kapasitas angkut penumpang sedikit lebih banyak dari KMP Yunich, yakni 332 orang dengan GRT sebesar 409. Untuk kapasitas kendaraan, KMP Sereya Domar dapat mengangkut 30 kendaraan bermotor roda 4 dan 110 kendaraan bermotor roda 2. Dan pemirsa Ragam Fakta, itulah sedikit cerita mitos di balik perairan Selat Bali. Dan tim Ragam Fakta juga mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menimpa KMP Yunich. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat tetap tabah. Dan pemirsa, itulah informasi yang dapat Ragam Fakta sampaikan di episode kali ini. Tetap saksikan Ragam Fakta di episode-episode selanjutnya yang akan memberikan sejumlah fakta menarik yang terjadi di sekitar kita. Saya Gaby pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.